Jadi kita adalah akulturasi kebudayaan manusia dan Tuhan. Karena konsepnya itu kita seperti di
perkampungan. Jadi di depan situ ada warung. Jadi kalau mau ambil snack, makan, kopi juga disiapkan. Tapi kalau mau yang kopi instan langsung minum di situ. Kalau mau dibuatkan gulanya seberapa bisa ambil yang di depan. Monggo. kampung yang lain, dan jadi juga kita dapat sedikit informasi bahwa harapannya dengan acara ini warga kampung sana akan melupain kampungnya dan ya terbilang sama orang maksudnya rumah Iya.
Yo, aku enak akurasi deh. Masuk kampung dan masuk desa. Dan kali ini dari yang sepakat keluarga yang seperti ini. Ini kan asal budak kafe ini kan asal dukung tipe-tipe tanam putih iya nah 5 akhir
Baiklah, terima kasih. Sepertinya sudah ada gambaran sebetulnya apa sih buk cinta yang dijadikan tema untuk malam hari ini, dan itu bisa menjadi bahan kita bagaimana meneruskan ini dalam bentuk obrolan dan diskusi, termasuk nanti kita bakal minta bertanggung jawab dari Mas Anas selaku yang punya tempat dan yang punya konsep seperti ini gitu. Punya tempat seperti ini, jangan hanya kegiatan ini aja, mungkin bakal jadi permintaan tanggung jawab adalah kegiatan selanjutnya seperti apa. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita, akan ada perform penampilan dari adik kita di Tata yang akan melakukan musikalisasi puisi. Kepada di Tata, waktu dan tempat silakan. Pakai yang ini aja. Jadi salah satu yang kita mulai ini adalah di tempat ini kita memang mencoba sebenarnya kita sangat mengapresiasi potensi-potensi dari adik-adik seperti adik Tata ini yang saat ini masih di bangku SMP, ya masih di bangku SMP, kebetulan di SMP 1 itu sekolah saya mas dulu mas, SMP 1 mas. Terus nanti ini juga ada tadi yang adik-adik dari vokal itu dari adik-adik dari SMA 1. Kalau yang kemarin itu ada dari SMP 2. Tapi harapan kedepannya monggo tempat ini nanti mau mengembangkan apa, ayo kita sama-sama kita kembangkan bareng-bareng. Monggo, adik Tata. Makam loh, makam Tanah, air mata, buah karya, Sutarji, Kalsuma. sekarang ada namanya urolog. Tanah, air mata, tanah, tumpah, dukaku. Mata air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kumpulkan duka lara. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami.
kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Sebetulnya sebelum acara ini dilaksanakan, Mas Anas itu sudah janji ya. Jadi janjiannya lempar bola dan jemput bola. Tapi saya bilang capek Mas, kalau mama kita harus jemput bola, oper aja. Jadi kalau jemput nanti takutnya bolanya kita diantar. Dan selanjutnya setelah Tata melakukan musikalisasi puisi, kayaknya kita perlu banyak informasi sebetulnya yang dijembatani oleh pemerintah Kota Madiun itu seperti apa sih? Bagaimana mencoba mewadahi teman-teman, kebetulan di sini banyak sekali seniman. Ada Mas Eka, ada Mas Cecep dari Rumah Cinta Madiun. Rumah Cinta Madiun. Jadi dia juga seniman, juga penyair yang udah saya sampaikan tadi, Mas Jacob Julian yang sudah mencetak banyak buku. Jadi seperti apa sih yang mungkin bisa dijembatani oleh pemerintah Kota Madiun? Atau bahkan mungkin gini, mungkin kita perlu apa ya, semacam harus ada nasihat beliau yang berkompeten di bidang budaya terutama ya, paribasaannya Mas. Ya, kita tuh harusnya ngiri gitu loh. Ya, seperti ditata tadi dengan demikian hebatnya. Mesti ini orang tuanya tuh orang hebat Mas, gitu ya. Jadi nggak adil kiranya kalau nasihat yang diberikan kepada Dek Tata yang menjadi seorang hebat ini kita nggak ikut kecipratan nasihatnya gitu loh Mas, gitu. Maka dari itu gimana? Ini kalau kita kasihkan, kita minta nasihat lah Mas kepada beliaunya ini. Oke. Untuk selanjutnya monggo Bu Sumiati, coba dari nasihatipun kita bahwa ini memang apa ya, memang sepaham kan. Jadi makanya untuk malam hari ini nih tajuknya adalah ikhtiar pemanfaatan dari ruang khalayak. Jadi mungkin namanya ikhtiar, ini namanya ikhtiar itu, jadi kita juga masih dalam tataran merintis. Jadi mungkin kita masih perlu banyak masukan-masukan, kita perlu banyak arahan-arahan. Waktu berdebat semoga. Matur suwun Mas Anas nggih, nggih ketemu lagi. Terima kasih matur suwun kami sampaikan kepada komunitas apa namanya Mas? Berbagai macam komunitas di Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Mojorjo, Bapak Basuki, juga Bapak Ketua RW di Bapak, kemudian juga dari Ibu penggerak PKK dari Pok Jampat yang ada di sini, juga komunitas para pejuang-pejuang pecinta seni budaya, termasuk di sini juga komunitas, berbagai macam komunitas di sini. Ada pemuda-pemuda yang sangat kreatif yang ada di sini, yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berkenalan, saya bisa hadir di sini. Mungkin secara kebetulan kemarin ya, kalau kemarin tidak coba dengan Mas Anas, mungkin saya belum tahu Pak Lurah kalau di sini
ada komunitas seperti ini. Dan untuk Mas Anang dari Semarang ya Mas Anang, Mas Adin, oh Mas Adin, Mas Anangnya yang mana? Oh baru pulang. Mas Faidin dari Semarang, di matur suwun atas sumbangsihnya yang telah hadir di Kota Madiun ini dengan segala upaya untuk menghidupkan komunitas yang sangat kreatif ini. Terus terang saya dari bidang kebudayaan, kebetulan saya berada di seksi pembinaan kesenian masyarakat, sejarah, nilai-nilai tradisi, museum dan purbakala. Nah, kayaknya komunitas ini sangat terkait erat sekali dengan apa yang menjadi tugas kami. Dan memang ini baru saya ketahui kalau di sini ada komunitas seperti ini. Saya terima kasih sekali pada Mas Anas sebagai ketuanya, gitu. Harus gitu. Matur suwun sangat karena ini sudah menghidupkan, menginspirasi para pemuda dan komunitas di sini untuk berkarya nyata. Jadi tidak hanya ngomong tapi nyata betul berkarya dan diwujudkan untuk bisa menjadi komunitas yang nanti tumbuh dan berkembang di Kota Madiun ini. 2 bulan kemarin saya best masking atau mungkin studi banding di Semarang, Mas Andin, kebetulan di Kelurahan Palebon yang menjadi juara 1 tingkat nasional ya tahun 2013 kalau tidak salah itu. Di sana saya menemukan banyak ide ya, karena di sana tumbuh berkembang kampung-kampung seni Pak Lurah ya. Di sana jadi keberhasilan mereka di sana ada kampung-kampung yang mempunyai ciri khas sendiri. Dari di RT, di RW itu ada tumbuh berbagai macam potensi, ada kampung seni, ada kampung budaya, ada berbagai macam itu terpeta begitu bagusnya. Nah, dari inspirasi itu kebetulan kami tidak lanjuti, dan pada tanggal 20 Agustus kemarin kami informasikan bahwa di Kota Madiun telah lahir Forum Kelompok Masyarakat Peduli Budaya yang kemarin telah dikukuhkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kota Madiun, yang di dalamnya itu mewadahi segala potensi seni ya, berbagai pengembangan seni. Dalam forum kelompok masyarakat peduli budaya itu ada bidang pengembangan seni budaya itu sendiri melalui seni musik, seni karawitan, seni tradisi, seni modern dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan komunitas di sini yang tadi disinggung adalah pengembangan karakter dan budi pekerti, juga pengembangan bahasa sastra dan sastra Jawa ya. Jadi kayaknya komunitas di sini nyambung dengan apa yang telah terlahir di sini. Kebetulan ini komunitas forum kelompok masyarakat peduli budaya ini akan menyusun program-program kerjanya ke depan. Untuk itu mohon nanti dari komunitas ini, Mas Anas nih, kami diberikan masukan mungkin untuk pengembangan seni budaya ke depan atau mungkin pengembangan karakter, pengembangan budi pekerti dan lain sebagainya. Kami akan sangat terima kasih kalau program-program yang kita susun untuk pengembangan komunitas masyarakat budaya ini nanti banyak masukan dari komunitas penjenengan. Nah ini sebagai pelibatan atau mungkin fasilitator ya, kami sebagai fasilitator dari pemerintahan sangat mengharapkan itu semua dari kelompok komunitas ini. Dan untuk kelompok ini memang baru dikukuhkan dan baru menyusun program kerja, dan kaitannya dengan komunitas ini terkait dengan budi pekerti dan kelompok budaya juga yang ada mewadahi di sini semua. Jadi nanti sekali lagi mohon untuk ini inspirasinya, karena saya lihat di sini meskipun ada saya tadi terlambat ya, mohon maaf karena tadi mau berangkat ada tamu, dan sekilas melihat tayangan yang disampaikan oleh Mas Andin, juga tayangan yang disampaikan tadi, kelompok ini sangat kreatif sekali ya, melihat peluang-peluang yang bisa diisi dengan sentuhan-sentuhan seni, ya, sentuhan-sentuhan seni dan budaya
yang bisa membangkitkan masyarakat. Ya. Jadi nantinya tadi sudah saya matur dengan Pak Lurah ini kelompok dibina terus, mungkin nanti akan muncul ciri khas dari Kelurahan Mojorejo itu sendiri, bisa terbentuk suatu kampung yang seperti di Semarang itu, suatu kampung budaya yang punya ciri khas sendiri. Dan itu nanti dari tujuan komitmen dari forum kelompok peduli budaya tadi, Mas Anas nih dan teman-teman semua, itu adalah satu tujuannya untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif invasi budaya asing. Itu yang tujuannya kayaknya sama dengan komunitas penjenengan ya. Jadi kalau tadi Pak Lurah juga cerita bahwa putranya itu mendengarkan campur sari aja udah nggak mau ngaten ya. Ini banyak generasi muda yang kayaknya alergi dengan budayanya sendiri ya, dan lebih bangga dengan budaya-budaya asing, lebih bangga dengan bahasa-bahasa asing ya. Padahal budaya kita ini malah direkrut oleh negara-negara manca yang sudah banyak berkembang di sana, berbagai grup sudah tumbuh di negara-negara tetangga kita. Ini nanti kalau kita sendiri tidak mau untuk mengembangkan, tahu-tahu kita sudah kehilangan ya, kita sudah ketinggalan. Itu saya terima kasih sekali atas nama pemerintah, atas nama dinas. Komunitas ini nanti bisa sebagai embrio untuk bisa menumbuh kembangkan, membantu kami sebagai mitra sinergis dalam pengembangan budaya, terutama di Kota Madiun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan ini banyak sekali anak-anak dan pemuda-pemuda yang berkecimpung di sini. Dan untuk tadi ditanyakan masalah bahasa Jawa, ya, Mas Yosef, ya. Untuk kegiatan bahasa Jawa, memang dulu sebelum saya berada di kebudayaan itu telah dicanangkan hari Sabtu berbahasa Jawa baik di sekolah maupun di masyarakat. Namun kayaknya hari ini sudah kembali lagi. Kayak apa? Kesulitan untuk itu, dan hari ini sudah kembali. Namun demikian kami juga tidak henti, Mas, untuk selalu membina baik dari masyarakat dan dari guru. Ini pun nanti insya Allah tanggal 15, 16, 17 itu ada pembinaan bahasa Jawa kepada guru-guru bahasa Jawa seluruh kota, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, yang nantinya itu juga baik masalah sastra, penulisan Jawa dan juga keguritan dan mocopat kita bina di sana, yang tujuannya nanti setelah dari guru bisa dikembangkan kepada para siswa-siswanya. Dan terkait dengan itu pula dengan pengembangan bahasa Jawa, ini juga kita telah melakukan pembinaan secara kontinu, itu menumbuhkan seni-seni tradisi. Salah satu diantaranya dengan mengadakan festival karawitan dan festival wayang kulit ya, itu yang setiap tahun kita adakan. Kalau dulu kita ngadakan adakan pembinaan pada tahun 2010-2011, itu tidak ada satupun yang mengikuti, Pak. Tapi setelah kita adakan festival, Pak Lurah, alhamdulillah antusias anak-anak, antusias masyarakat sangat positif, sehingga pada hari ini festival kemarin yang kita laksanakan, Kota Madiun sudah mempunyai 20 dalang anak-anak. Alhamdulillah ya, dari tingkat SD, ada yang kelas 2, ada yang kelas 5, dan SMP maupun SMA. Kemudian untuk festival kerawitan kemarin untuk SD baru 3 grup yang mengikuti, dan SMP juga baru 2 grup. Dan ini kami informasikan kepada masyarakat ya, juga kami Madiun itu telah mempunyai gedung kesenian ya. Di sana ada seperangkat peralatan gamelan meskipun belum lengkap, yang ini kita masih mengusahakan untuk kelengkapannya, terutama untuk anak-anak sekolah itu bisa dipakai untuk berlatih di sana. Mungkin nanti ada yang bergerak di bidang kerawitan, karena ini dengan kerawitan, dengan pembinaan kesenian itu kita harapkan nanti bahasa Jawa itu juga ketuk untuk bisa dipelajari, karena dengan seni-seni tradisi itu yang telah syarat dengan nilai-nilai kristalisasi, nilai-nilai budi pekerti di situ, unggah-ungguh yang disebutkan Pak Lurah tadi, dan yang
orang yang tahu seni, orang yang tahu budaya itu sangat berbeda sekali, ya. Akan berbeda sekali baik sifat maupun wataknya, karena dengan seni itu kita akan tersentuh jiwa kita dan memperhalus karakter kita. Mungkin itu Pak Lurah, J. Untuk itu sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas komunitas yang berkembang di sini, dan sekali lagi berjuang dan terus berjuang, Mas. Insya Allah kami akan mendukung, dan insya Allah kami akan siap menjadi fasilitator program-program penjenengan. Kalau mungkin ada yang dapat kita adopsi, kita bisa menjadi mitra sinergis untuk pengembangan budaya di Kota Madiun. Terima kasih, matur suwun, selamat berjuang untuk komunitas ini. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya para seniman dan pecinta tradisi, terutama budayawan, sudah dikasih tantangan ini. Monggo Mas Cecep ini PR ini Mas Cecep. Dan mungkin teman-teman dari Majelis Sastra ini juga sepertinya mungkin apa nanti diagendakan aja, Mas. Jadi memang ya ini angen-angen kepenginan nanti, jadi di tempat ini nanti mungkin bisa rutin, entah 1 bulan sekali, entah 2 minggu sekali, setiap malam minggu. Misalnya pun ada request misalnya, Mas keroncongan yuk, misalnya gitu. Ya mungkin kita punya kenalan Mbah Koco, ayo keroncongan karo Mbah Koco, misalnya gitu. Mas Cecep ini dari Rumah Cinta ini juga seorang seniman yang handal juga, Bu. Dari beberapa kali mengadakan gelar budaya juga, yang kemarin di Gor ya gitu. Baru pernah saya sama Mas Yosep ini mencoba membuat sebuah komunitas khusus untuk pecinta wayang. Kita namakan apa, Mas? Mahabharata Plat AE. Cuman ini kebetulan ketuanya nggak tahu kemana, akhirnya ya itu tadi salah satu itu wayangnya sudah dibawa, cuma tadi mau masang tuh malu karena ya itu tadi triplek. Sebenarnya ini saya dapat bocoran loh, Mas. Bu Sumiati ini ternyata juga pinter dobalang, Mas. Gimana, Mas, kalau siti raketang kita kali menit apa sebelah aneh kita? Kalau Terus putih, Bu. Kalau enggak tembang mau copat apa wedatomu Di rumahnya Mas Yosep ini ada seperangkat gamelan juga. Cuman memang karena nyun pangunten dalam kiamban iki nggih dereng saged nutuke piye. Niki malah mungkin Mas Yosep yang mungkin malah yang lebih paham daripada saya. Nggih, itulah kembali lagi ini kita hanya semacam ikhtiar. Jadi bagaimana matur suwun pun tadi sudah diapresiasi dari khususnya Bu Sumiati dari kondisinya. Jadi insya Allah nanti Bu untuk kedepannya makanya sebetulnya kalau malam ini nanti itu pengennya kita acara nyantai, syukur-syukur nanti ada diskusi, mungkin nanti bahkan mungkin dari Mas Adin ini ya walaupun berapa tetap menjadi sebuah inspirasi bagi kami ya untuk yang di Madiun ini. Begitu Mas Yosep ya? Iya, sebetulnya tadi apa ya, ide-idenya Buk Cinta itu didokumentasikan, dikatalogisasi dalam bentuk isai, tulisan-tulisan, juga dokumentasi foto-foto. Jadi dalam sebuah buku yang namanya Buk Cinta. Jadi kayaknya Mas Adin pun perlu juga memaparkan ya. Jadi buku ini isinya seperti apa, dan apakah buku ini sudah didistribusikan kemana supaya penyebaran idenya itu bisa kemana-mana gitu. Minimalnya ya nanti setiap pemerintah daerah harus punya bukunya gitu loh. Jadi pentingnya sebuah gerakan adalah penduplikasian
ide dan disesuaikan dengan wilayahnya. Seperti itu. Mungkin monggo Mas Adi. Kalau ini kebetulan memang saya membawa dan saya juga sekaligus jualan sih Mas, sebetulnya jualan ide Mas. Sekaligus jualan secara fisik kalau mungkin kan. Bukunya memang banyak bercerita tentang proses bagaimana, jadi kami memaknai ulang program ini seperti apa, dan kami perlu menjelaskan secara mendetail per project, per karya, konsep-konsep di dalam buku ini. Jadi memang buku ini berisi tentang gagasan dari setiap seniman, Bapak Ibu, sama esai tentang bagaimana gagasan ini kami susun dan kami reproduksi gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya sih sebetulnya juga pengen belajar banyak dari di Madiun juga seperti apa. Salah satu alasan saya untuk berkeliling itu kan memang selain silaturahmi, kemudian membangun jaringan. Jadi ini adalah kota ke-11. Sebelumnya saya ke Jakarta, Bandung, Jogja, Surakarta, Jombang, Mojokerto, Malang, Batu, Surabaya, Ponorogo, dan sekarang di Madiun. Jadi ini kota ke-11. Ada beberapa kota lagi rencana ke Bogor, Pontianak, Banda Aceh, Depok, sama mungkin kota-kota pesisir lain. Jadi memang saya berkeliling dan ya memang jualan buku juga sih, dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kita membangun ruang publik itu, ruang halayak. Jadi saya menegaskan bahwa ruang halayak yang saya maksudkan itu memang tidak sekedar ruang fisik, tetapi juga ruang bertukar ide, kemudian lalu melakukan sebuah gerakan. Nah, yang dilakukan seperti malam ini, saya pikir ini juga salah satu contoh kecil dari ikhtiar untuk menciptakan ruang halayak. Karena kita ada ngobrol, kita mungkin nanti ada ruang dan lain-lain. Jadi tidak sekedar ini ruang dengan luasan tertentu terus kita bangun, tapi kalau tanpa program juga tidak akan berjalan gitu. Mungkin nanti teman-teman kan banyak yang ini juga dari Magetan, mungkin nanti bisa sharing-sharing. Karena saya juga ingin belajar, kayak saya tidak akan tahu Cangar misalnya, dan teman-teman dilema mereka tentang industrialisasi di daerah Batu kalau tidak ke sana. Di Surabaya saya ketemu dengan teman-teman di Setren Kali, mereka punya rumah di bantaran sungai, berbeda dengan Kampung Pulo. Risma tidak, akhirnya mereka bisa negosiasi untuk supaya kampung itu tidak digusur dan mau menata diri. Kemudian ada teman-teman di, saya lupa nama, Tambak Bayan di Surabaya itu kan ada satu kampung Cina yang sekarang juga sedang berkonflik dengan hotel, tapi mereka menggunakan cara-cara yang satu untuk tetap terus berjuang bahwa ini adalah benteng terakhir mereka gitu. Terus di mana lagi ya? Di Mojokerto juga menarik. Jadi saya juga sebetulnya sedang belajar dan membangun jaringan. Nanti kalau teman-teman di Madiun misalnya tandang ke Semarang bisa kontak kami, atau sebaliknya teman-teman dari Semarang atau jaringan kami di beberapa kota di pesisir mungkin juga bisa gantian silaturahmi ke sini. Mungkin akan lebih menarik kalau yang lain juga diberi kesempatan ngomong atau terserah moderator. Nih, monggo silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan, dimasukkan, kritik atau apa. Di sini sudah berkumpul banyak pihak, banyak elemen. Ada dari pihak birokrasi, ada seniman, ada komunitas, juga ada masyarakat secara umum. Jadi monggo, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin langsung ke Mas Adin, atau mungkin ke Pak Lurah, atau langsung ke Bu Sumiati, Kasih Kebudayaan. Pak Tulus. Oke, monggo Pak Tulus. Ini juga dari Majelis Sastra,
pecinta kebudayaan dan bukunya juga sudah menyebar di banyak wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken rahayu, wilujeng dalu kawuhipun sedaya. Tadi saya sangat campur Bu ya, campur dengan Jawa orang Basudewo. Campur saja, yes, basa campuran. Terima kasih kepada Bapak Basuki selaku selaku lurah di Kecamatan Mojorejo, kemudian Kecamatan Taman, kemudian lurah Mojorejo Pak ya, Greta Pak. Terus Ibu Sumiati mungkin yang tidak asing lagi Bu, kita mungkin sering ketemu kalau di dalam acara kemudahan. Tadi Pak Seorang sudah menyinggung tentang unggah-ungguh untuk anak-anak. Kemudian di selain Bu Sumiati tentang bahasa daerah bahasa Jawa. Itu sebenarnya di dalam kongres, alhamdulillah saya ikut kongres terus Pak Kebudayaan Jawa. Itu memang Jawa Timur untuk tahun ini sudah dilaksanakan untuk sampai tingkat SMA Pak. Walaupun di IY dan Semarang itu sudah. Kemudian nanti tahun 2016 di Yogyakarta juga diadakan kongres bahasa Jawa lagi karena 5 tahun sekali. Kemudian Oktober tanggal 23 kalau nggak salah sampai 29 sampai 31 ada temu sastrawan Jawa di Yogyakarta. Kalau tahun kemarin di Ujang Bronto, kalau tahun depan tidak tahu, itu memang yang adakan ada provinsi DIY. Itu memang acara tahunan. Nah, itu untuk menyebarkan dana-dana yang dari pusat. Nah, kemungkinan dari Kabupaten Madiun itu mungkin juga ada Bu. Itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi memang komunitas-komunitas yang ada di seluruh pelosok maupun seluruh daerah-daerah yang saya memang sering mengikuti. Jadi saya sering Anjang Sono, baik itu ke Tuban, ke Trenggalek, ke Mojokerto. Memang sekarang lagi gencar-gencarnya meningkatkan kebudayaan ini. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kalau saya waktu tahun kemarin nggak salah di Tuban itu sangat antusias masyarakat diadakan yang namanya Sastra Bulan Purnama. Itu diadakan juga di Bojonegoro, saya sering mengikuti di sana juga, sering diundang. Itu diagendakan untuk mengangkat seni-seni tradisi yang hampir hilang, khususnya dolanan anak-anak. Nah, inilah dolanan anak-anak yang sekarang hampir punah. Ini tolong dinas-dinas kebudayaan itu diangkat dan itu dibakukan. Karena Madiun Pak sudah kehilangan pecel. Pecel itu kalah dibakukan oleh daerah Malang. Nah, padahal terkenalnya pecel Madiun. Ini kita kalahan. Dan nanti kalau seni-seni